ku ingin kau Tuhan. Berikanlah seperti-Mu Yesus, Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Oke, nanti kita kesini. Di dalam Yohanes 3 ayat 23, akan tetapi Yohanes membaptis juga di Ainun, dekat Salim. Sebab di situ banyak air. Itu berbicara air makna yang kedua. Dan untuk apa kita dibaptis? Dan ini satu doktrin yang bisa menyelamatkan kita. Galatia 3 ayat 27. Katakan, karena semua yang dibaptis dalam siapa? Dalam Kristus. Bukan dalam siapa-siapa. Ya. Kembali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru baptisan itu sah. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kira-kira kalau kita tidak dibaptis, kita mengenakan Kristus? Tidak. Apa yang dimaksud dengan mengenakan Kristus? Bersatu dengan Kristus. Ketika Adam berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah pada dirinya, pada rancangan Allah semula menciptakan manusia untuk hidup yang kekal. Tetapi Adam melanggar, sehingga ketika kemuliaan Allah hilang, dia didapati dalam keadaan merasa seperti telanjang. Itulah kuasa dosa yang menyelimuti Adam ketika dia sudah diliputi oleh kemuliaan Allah sebagai pakaiannya, karena dia melanggar. Akhirnya kemuliaan itu lepas sehingga dia merasakan ketelanjangan. Oleh sebab itu Galatia ayat 3 ayat 27 katakan, seberapa kamu yang dibaptis, kita tidak lagi dalam keadaan seperti Adam telanjang, tetapi kita suci karena kita mengenakan Kristus. Kalau kita mengenakan pakaian menutupi ketelanjangan kita, kita ada di dalam pakaian ini, tubuh ini yang menyeliputi, pakaian ini yang membungkus tubuh kita. Begitu juga ketika kita dibaptis, dari ketelanjangan kita, dari dosa kita, kita dipakaikan pakaian, yaitu kemuliaan daripada Kristus. Karena kita dibaptis dalam nama Dia. Jadi mengerti maksud dari arti baptisannya sangat-sangat penting. Kalau kita dalam keadaan telanjang tidak dibaptis, kemuliaan Tuhan tidak ada, tidak mungkin kita masuk surga. Ya. Di dalam Efesus 5 ayat 26, inilah yang dikatakan dia kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air adalah baptisan, roh adalah Tuhan dan firman. Efesus 5 ayat 26 katakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Itulah yang tadi kita bahas, roh adalah firman. Kemudian dia berkata dengan Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, otomatis tidak akan masuk surga karena tidak kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 26 katakan, untuk menguduskan setelah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman. Kita sudah selesai membahas roh dan air. Sekarang kita akan membahas darah. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 tadi ayat 8, roh, air, dan darah. Tiga-tiganya mempunyai dua arti, dua makna yang tercatat di dalam Alkitab. Sekarang mengenai makna darah yang pertama.
sebentar lagi ya selesai. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa tertumpahnya darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, firman yang jadi manusia. Dia mendapatkan tubuh manusia supaya ada air dan darah. Karena dia harus menumpahkan darah itu. Hukum berlaku pada saat dia ada dan dia bertaat akan hukum itu. Di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10 dari ayat 5. Tapi nanti kita baca itu ya. Karena ketaatan dia harus menumpahkan darahnya. Dan dia mati itu sebagai manusia. Sakit. Dan ada darah yang tercurah di bumi untuk penebusan dosa. Tanpa tercurahnya darah, tidak ada penebusan. Sebab itu kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain seperti ini. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita bersyukur ketika kita sudah ada di dalam Dia. Memang kita berbuat juga kesalahan. Tetapi kita mempunyai juru syafaat, mempunyai pengantara. Sehingga kita dapat diampuni dari kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan kita akan selalu makin hari makin akan dekat kepada Dia agar kesalahan yang kita buat semakin hari semakin berkurang, ya. Oleh sebab itu adalah dosa yang dapat diampuni. Ada dosa yang tidak dapat diampuni. Apakah itu? Menghina Roh Kudus. Artinya apa menghina Roh Kudus? Kita tidak mau menerima perkataan Tuhan. Ya, kita tidak mau bersatu dengan Tuhan. Itu adalah menghina roh. Ya, kalau kita menghina orang, kita tidak mau bersama-sama dengan dia. Kita anggap dia terhina. Ya. Dan itu yang dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni. Atau orang yang sudah kenal kebenaran, tetapi keluar dari kebenaran itu, yang namanya murtad. Tapi ketika kita sudah dalam Kristus, sudah diampuni segala dosa yang dibuat oleh Adam, kita mendapatkan satu janji dari Tuhan. Ya, walaupun saya juga bertiap hari berbuat kesalahan. Tetapi kita bisa minta ampun. Selama kita tidak murtad, kita masih dapat pengampunan. Tetapi kita akan hari tambah hari, kita akan menyadari, kita tidak akan berbuat terus-terusan dosa itu. Ya, kesalahan itu. Di dalam Kolose 1 ayat 20 katakan, dan oleh Dialah, kita lihat di sini, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi, kita manusia, dan yang ada di surga, Bapa di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh apa? Darah. Kenapa dikatakan darah salib Kristus? Karena tertumpahnya darah dia pada saat dia disalib. Ya, dia dinyatakan sebagai sebagai manusia yang berdosa, walaupun dia tidak berbuat dosa, sehingga dia menjadi terkutuk dan dia disalib. Ya, tetapi itu adalah pengorbanan dia untuk kita selamat. Karena ada darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah pengantara
Yesus dengan Allah dan Yesus dengan manusia. Karena kita manusia tidak akan bisa tembus kepada Bapa langsung. Karena sudah hilang kemuliaan. Tetapi oleh Yesus kita dapat berhubungan dengan Dia. Karena Dia wujud Allah. Ya. Dan Bapa telah memberikan kuasa penuh kepada Dia. Baik di surga, baik di dunia. Nah itulah, kita baca dulu di Ibrani 3 ayat 3. Ibrani 3 ayat 3 katakan, mungkin dia harus keluar dulu dari itu. Dan terakhir, Ibrani 3 ayat 3. Sebab Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Mungkin salah ya. Ibrani 3 ayat 3. Oke, kita masuk di dalam. Mungkin Ibrani 3 ayat 13. Ya, kita masuk di dalam darah kedua ya. Habis ini selesai. Jamnya ya, sudah. Makna darah yang kedua, tadi darah pertama darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Sekarang makna darah yang kedua. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Kalau Tuhan sudah katakan perbuatlah. Ya. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Kita mengingat darahnya telah tercurah untuk kita demi keselamatan kita. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 15, sebelum saya tutup, karena ia itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Yang terdapat yang di dalamnya terdapat Injil. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan itu. Karena Yesus menjanjikan di dalam 1 Yohanes 2:25, aku menjanjikan, inilah perjanjianku yaitu hidup yang kekal. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tapi kita bukan hidup dalam perjanjian lama, tapi kita hidup dalam perjanjian baru. Ya, kesimpulan dari roh, air, dan darah adalah firman Allah menuntun manusia kepada keselamatan yang kekal. Dan apa hadiah upahnya? Kita lihat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Inilah janji Dia untuk hidup yang kekal. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya, langit baru dan bumi yang baru. Dan ayat 2, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari surga. Mari kita berdiri untuk kita menyanyikan lagu Belakang Langit Biru sesuai Wahyu 21 dan Yerusalem baru sesuai Wahyu 21 ayat 2. Ku ingin